Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Sabtu 4 Desember 2021, pekan pertama Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita pasti menemukan pemberitaan mengenai adanya perkembangan dalam dunia teknologi informasi. Tetapi kita juga menemukan pemberitaan tentang masih adanya kemerosotan dalam hal kesejahteraan rakyat. Itu berarti walaupun kita sudah hidup dengan teknologi yang canggih dan luar biasa, tetapi rata-rata penduduk saat ini masih berada pada taraf hidup menengah ke bawah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, poin ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa dalam dunia sekarang ini, ditambah lagi dengan kendala pandemi COVID-19, tidak jarang ditemukan masyarakat yang terlantar. Komunikasi langsung yang dulunya sangat diperlukan, kini menjadi sesuatu yang garing dan jarang terjadi karena takut akan tertular virus. Ketakutan itu membuat banyak orang menutup diri untuk peduli terhadap orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita seharusnya tidak berperilaku demikian seperti yang lain. Dalam bacaan pertama terungkap bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel yang berseru kepadanya, sebab Tuhan yang Maha Baik tidak pernah meninggalkan ciptaannya dalam keadaan susah dan derita. Dengan berbagai macam cara, Ia akan senantiasa membebaskan umatnya dari belenggu penderitaan, seperti halnya yang didasarkan dalam Mazmur, "Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, sebab hanya pada Tuhanlah ada kasih yang membahagiakan." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dan Mazmur hari ini ingin berpesan kepada kita bahwa dalam keadaan sesulit apapun, teruslah berlari kepada Tuhan
dengan selalu menyerukan namanya di setiap doa kita. Sebab bila kita berseru dan meminta kepada Tuhan, Ia akan memberikan jalan bagi kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan selalu menjawab doa orang yang selalu meminta kepadanya dengan penuh kepercayaan dan tanpa rasa putus asa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perintah itu menjadi jelas dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita dituntut untuk percaya dan meminta kepada Tuhan, agar dengan kasih-Nya Ia membebaskan kita dari setiap belenggu kelaliman dan penderitaan, sehingga pada akhirnya kita dapat memperoleh kebahagiaan karena penantian yang tulus akan kasih Kristus itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita semua kemampuan untuk mengasihi. Sayangnya, tidak banyak yang menyadari anugerah yang agung itu, sehingga proyek kasih Tuhan selalu kekurangan tenaga. Keprihatinan akan kurangnya pekerja di kebun anggur Tuhan bukan hanya keprihatinan manusia, melainkan juga keprihatinan Putra Allah sendiri. Bagi Yesus, keprihatinan itu seharusnya menjadi jembatan emas yang menghubungkan kita dengan Tuhan, karena yakin bahwa Tuhan sendirilah yang akan mengirimkan pekerja-pekerja yang pantas dan layak untuk tuaiannya itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus berdoa agar Tuhan membuka hati umat-Nya untuk menjadi pekerjanya, yakni pembagi kasih dan penyebar rahmat. Berdoalah senantiasa. Pastilah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Begitu mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Kita juga harus membuka hati dan merelakan diri kita ketika Tuhan yang meminta kita untuk menjadi pekerjanya. Biasanya, buah pertama dari doa adalah pendoa itu sendiri. Janganlah kita mengelak panggilan Tuhan yang menghendaki kita menjadi pekerjanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah sampai kita sendiri yang menggagalkan doa kita dengan menunjuk kepada diri orang lain saja sebagai pekerja Tuhan, sedangkan kita sendiri hanyalah penikmat rahmat dan bukan pelaksana perutusan. Mau tunggu apa lagi? Ayo, mari bekerjalah di proyek kasih-Nya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah hidup kami. Sabda-Mu yang meneguhkan hidup dan teladan-Mu menunjukkan kepada kami kerelaan untuk berkeliling sambil berbuat baik. Rahmatilah kami senantiasa. Dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.